Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu ad-durrah la yumkinu an tustara minal amwali bil kasrah. Fal-Qur'anul Karim fihi hidayatun ghurrah wa idatan muwaffarah liman kana yarjullaha wal akhirah. Wa salatuhu ta'ala wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin zi khisalin atirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa sahbihi al-barar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah selaku langkah yang pertama segala puji dan syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan juga Allah senantiasa menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada Getanyo Ban Bandung, sehingga dengan berkat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik-detik yang berbahagia masih terlihat oleh kita semua kebenaran itu sebagai kebenaran, dan masih nampak kejahatan itu adalah kejahatan. Dan pasti dengan berkat taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, punyalah kita kemampuan untuk melaksanakan yang kebenaran, dan punyalah kita kekuatan untuk meninggalkan yang kejahatan. Di atas hal yang demikian, wajar kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian rahmat dan sejahtera saban-saban gitu oleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bener-bener kepada sidro janjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang telah berhasil dan sukses di dalam mengembangkan sebuah konsep pendidikan yang telah mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dunia yang adil dan berwibawa, sekaligus telah membawa umat manusia ke dalam sebuah keadaan yang penuh dengan akhlakul karimah, sesuai dengan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salah satu daripada misi kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini adalah untuk membuat para manusia berakhlak. Rahmat dan sejahtera juga kepada seluruh al dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dan sayun langkah
dalam rangka membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi tercapainya cita-cita Rasulullah, yakni cita-cita kita bersama umat Islam sedunia, yaitu tegaknya agama suci murni, yakni agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, innad dina indallahil Islam, hanya saja agama yang makbul di sisi Allah, agama yang diterima oleh Allah, tok agama Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain daripada agama Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebahagian daripada yang sangat maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada Tahun Gajah, bertepatan dengan April 570 Masehi, dari seorang ibu yang bernama dengan Aminah, dari seorang ayah yang bernama dengan Abdullah, di sebuah kota yang sangat masyhur namanya dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai dunia kiamat, yaitu kota Mekah. Di saat getanyo tahu ucapkan Mekah, terbayang di dalam ule getanyo kepada sebuah suasana Mekah tempo dulu. Itu pun yang sangat masyhur gelarannya dengan sebutan jahiliyah. Ate tahu ucapkan Mekah, terbayang getanyo kepada jahiliyah. Di saat getanyo tahu ucapkan jahiliyah, terlintas di dalam ule getanyo kepada sebuah kota yang bernama dengan Mekah. Seolah-olah antara Mekah dan jahiliyah itu sudah identik, tidak terpisahkan satu sama lain. Menyatakan di dalam kamus, jahil diartikan secara etimologinya dengan orang bodoh. Jahiliyah, orang yang dibangsakan kepada kebodohan. Kalau istilah bahasa Arabnya sudah digunakan ya nisbah di ujung daripada kalimat. Kalau istilah bahasa Indonesianya sudah ditambahin kata-kata isme di ujung daripada sebuah kata yang bermakna aliran. Lagi contoh biasa kita dengar urengkeun Soekarnoisme. Asal katanya Soekarno, kemudian ditambah isme, Soehartoisme, artinya orang yang dibangsakan kepada Soekarno atau orang yang dibangsakan kepada Soeharto. Soeharto bukan Soehartoisme, Soehartoisme juga pasti bukan Soeharto. Begitulah perbandingannya antara jahil dan jahiliyah. Jahil bukan jahiliyah, jahiliyah juga pasti berbeda dengan jahil. Jahil urang bangai bahasa Aceh, tapi bek terbayang di dalam ulai kita nyomi dan ayah abang-abang luntuan. Jahiliyahnya Mekah, yang bahwa orang Mekah itu orang-orang putus sekolah. Bek terbayang di dalam ulai kita yang bahwa orang Mekah itu tidak mampu menulis dan membaca alias buta huruf. Getanyo urina bek terbayang dalam ulai getanyo jahiliyahnya Mekah, yang bahwa di Mekah itu tidak ada perempuan-perempuan yang sanggup untuk menjadi ibu PKK, atau tidak ada perempuan yang sanggup untuk memimpin kaumnya sendiri. Kepada getanyo kaum bapak-bapak, bek terbayang di dalam ulai getanyo jahiliyahnya Mekah, yang bahwa di Mekah itu tidak ada orang yang sanggup untuk memimpin kampung, memimpin kecamatan, memimpin kabupaten, provinsi atau sebuah negara yang disebut dengan presiden. Sagai-sagai bek terbayang di dalam ulai gedayo jahiliyahnya Mekah,
yang bahwa di Mekah itu tidak ada pakar ekonomi, tidak ada pakar pertanian, tidak ada ahli politik ataupun ahli strategi. Akan tetapi kenyataan adalah sebalik daripada yang kita bayangkan. Carang-carang tat urang Mekah bak gepimpin nanggro ge atau gampung ge olah kabilahnya masing-masing. Ahli ekonomi banyak di kota Mekah. Mereka sanggup mendongkrak taraf kehidupan berekonomi rakyatnya. Ahli pertanian pun cukup jaya, sanggup melimpahkan hasil pertanian yang ada di dalam negerinya. Para politisi Mekah cukup tangguh-tangguh, ahli strategi pun cukup hebat-hebat. Seandainya timuh pertanyaan, kalau memang urang Mekahnya cara bak gepimpin nanggro, carang bak gatu gampung, hebat di dalam berekonomi, haya di dalam percaturan politik, pu pasai, pu alasan urang Mekahnya dinamakan dengan jahiliyah. Itu pertanyaan hanya ada satu jawaban, yakni gara-gara orang Mekah tidak kenal terhadap Allah dan tidak kenal terhadap hukum-hukum Allah. Itu jawaban perlu ditulis dengan tinta yang berwarna merah dan perlu digaris bawahi. Artinya pintu jahiliyah dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun, tidak pernah tertutup dan masih terbuka lebar-lebar. Kapan saja, di mana saja, alasan penamaan urang Mekah dengan jahiliyah diperdapatkan, maka pada watennya, pada tempatnya sah-sah saja disebut dengan jahiliyah. Seandainya ada presiden yang tidak kenal terhadap Allah, itu presiden jahiliyah. Ada gubernur yang tidak kenal terhadap hukum-hukum Allah, itu gubernur jahiliyah. DPR, bupati, camat, kesi, kepala keluarga, pribadi-pribadi yang tidak kenal terhadap Allah dan tidak kenal terhadap hukum Allah, sah-sah saja disebut dengan jahiliyah. Kenapa? Alasan penamaan orang Mekah dengan jahiliyah diperdapatkan, maka sebagaimana sah sebutannya terhadap orang Mekah, begitulah sah sebutannya terhadap urang masa gedanyo dan urang pada tempat gedanyo. Di atas suasana yang demikian, Allah Subhanahu wa taala netakdirkan untuk nepelahi Nabi Muhammad dengan satu misi yang paling pokok, yaitu berdakwah. Dalam artian mengajak orang-orang Mekah untuk bertuhan terhadap Allah, sekaligus membuat orang-orang Mekah itu untuk berakhlak. Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah dalam artian yang sangat hakiki dan lengkap, bukan sekedar urang yang berkendaraan menghormati terhadap urang yang jalan kaki, bukan sekedar urang yang muda bisa gelewat iku urang tuha ge pemiuk saya, tetapi lebih hakikat dan lebih lengkap. Karena dengan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah, manusia itu akan sukses di dalam udep dunia dan sukses dalam udep akhirat. Sukses di dalam dunia, udep dalam keadaan mulia dan bermartabat, yaitu udep yang dipenuhi dengan ibadah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, itulah yang paling bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sukses ura akhirat, selamat tubuh daripada sentuhan api neraka. Kalau memang itu yang dihasilkan oleh akhlak, maka tidak ada lain. Definisi akhlak itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawaihi sirra wa alaniyah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah Rasulullah. Jauh sekali perbedaannya dengan dakwah getanyo uronyo. Dakwah getanyo uronyo kadang-kadang berubah ke acara seremonial tahunan, uronya kanduri, ati malamnya kita tertawa bersama. Tapi dakwah Rasulullah bukan begitu. Tentu saja
Waktu Rasulullah sampaikan dakwah, tanggapan masyarakat Mekah sangat bervariasi. Sebahagian yang sangat kecil langsung merempah hidayah bahwa Allah Subhanahu wa taala beriman. Sebahagian yang kecil mereka ragu-ragu, apakah ini yang benar dia yang disampaikan oleh Muhammad atau yang duluan yang diterima daripada nenek moyang mereka. Mayoritas masyarakat Mekah, lebih-lebih tokoh-tokoh dan para pemimpin-pemimpin Mekah justru jadi provokator, orang yang bikin propaganda terhadap dakwah Nabi Muhammad dan terhadap Nabi Muhammad itu sendiri. Ipegah li tokoh-tokoh Mekah, Muhammad itu bukan Rasul, Muhammad itu bukan utusan Tuhan, yang dibacakan oleh Muhammad itu bukan firman Tuhan, tetapi syair-syair yang ditulis pada waktu malam, siangnya dibacakan ke kalian, jangan kalian beriman, itam urang untuk beriman. Tapi Nabi hanya peduli terus menjalankan dakwah, merempoklah pribadi-pribadi yang beriman, meluas keluarga-keluarga yang beriman, terus berkembang dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah, dan pada akhirnya membesarlah Islam. Pada saat Islam sudah membesar, bakwatnya datanglah rekomendasi daripada Allah Subhanahu wa taala lewat ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini nikmat telah disempurnakan, Islam sudah diridai. Di saat ayat tersebut, ubena para sahabat ban Bandung cukup senang, cukup bergembira, kecuali siro sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar nekli nuwa urumoh, tro urumoh kli Abu Bakar semakin rayut. Terdengarlah bak para sahabat-sahabat yang lain, berangkat sahabat yang lain urumoh Abu Bakar. Tro urumoh kepertanyakan, wahai Abu Bakar, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, karena pada hari ini sudah ada pengakuan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap sempurnanya nikmat yang diberikan terhadap kita, dan Islam yang kita perjuangkan selama ini telah selesai dan diridai, seolah-olah perjuangan kita selesai. Seharusnya kita nyoban Bandung bergembira dan bersenang, akan tetapi kenyataannya kamu bergembira sementara drone Abu Bakar neklik. Paken pu alasan Abu Bakar neklik. Nejawab li Abu Bakar, wahai rakan-rakan lu, apakah anda tidak tahu apabila sebuah urusan itu telah sempurna dan selesai, maka kekurangan demi kekurangan akan bermunculan dari uro ke uro. Menyedana pegat contoh bapak-bapak sekalian, saboh bangunan, di saat bangunan yang kasempurna ka finishing, katro urang geproteh, nah urang yang pegah, seandainya bagian miyup menota pegat lagak lo, seandainya bagian atih menota olah indah lo, seandainya warnanya tak kombinasi dengan warna aja, sungguh kesanji mewah. Pajantro andai-andainya di saat bangunan sudah finishing, yo galang finishingnya bangunan, nah truk protes tidak. Kenapa? Kekurangan belum nampak. Nekun li Abu Bakar, apabila uronyo nikmat telah disempurnakan, nikmat yang paling raya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, maka yakinkanlah di dalam iman dan di dalam Islam akan terjadi kekurangan dari uro ke uro sampai dunia kiamat. Menurut lun kun Abu Bakar, trennya ayat al-yauma akmaltu lakum itu bertanda perpisahan antara Rasulullah dengan getanyo para sahabat dan dengan umat-umatnya akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Bang dengar jawabannya para sahabat, mukundok oleh sebahagiannya mengalirkan air mata. Gelakaidin Abu Bakar berangkat urumuh Rasulullah. Tuk urumuh Rasulullah diceritalah apa yang terjadi di rumah Abu Bakar. Ken sahabat, ya Rasul, kamu bunuhkan di rumah Abu Bakar. Watetren ayat yang paling terakhir kamu bergembira Abu Bakar neklik. Kamu tanya pakai neklik Abu Bakar. Dijawab, trennya ayat al-yauma punya tanda, sinyal yang bahwa perpisahan antara drone ya Rasul dengan kamu para sahabat
akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Apakah benar yang dikatakan Abu Bakar atau salah ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, apa yang dikatakan Abu Bakar benar adanya. Alal khilaf. Nah yang pegah 80 euro lihat ayatnya. Nah yang pegah lebih, nah yang pegah kurang. Terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan umat Islam, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah Rasulullah wafat, netinggalkan agama bak para sahabat. Sahabat wafat, netinggalkan agama bak tabi'in, generasi ikut sahabat. Tabi'in wafat, netinggalkan agama bak tabi'in. Tabi'in wafat, netinggalkan agama bak ulama salaf. Ulama salaf berpulang ke rahmatullah, netinggalkan agama bak ulama khalaf. Ulama khalaf berpulang ke rahmatullah, netinggalkan agama bak ulama mutakaddimin. Ulama mutakaddimin wa ba Allah Ta'ala, netinggalkan agama bak ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin ban bandum kabeh wa ba Allah Ta'ala, maka tinggailah agama bak ulama masa. Sebagian daripada ulama masa di penghujung tahun 2012 muturut-turut bertubi-tubi berpulang ke rahmatullah. Galam tu ertuh ulama pertama nesetat li ulama yang kedua. Galam tu ertuh ulama yang kedua ne ikut li ulama yang kelih. Di Jawa nasira ulama yang tempat gemuhre ulama-ulama yang lain pun telah berpulang ke rahmatullah. Di luar Nanggro, khususnya Nanggro urang Islam, bahkan barusan terjadi sidra ulama ahlu sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i di Suriah telah berpulang ke rahmatullah lewat sebuah bom bunuh diri yang dilakukan oleh pemberontak Suriah yang menamakan dirinya adalah Sunni. Pemerintah Suriah Syiah, pemberontak Suriah Sunni yang dimaksud oleh mereka adalah orang-orang Wahabi. Istilah Salafi di Timur Tengah itu Wahabi. Ciri-ciri Wahabi mudah mengkafirkan orang lain, dan ciri-ciri Wahabi mudah menghalalkan darah urang yang lain. Dari atra yang tadu puasanya mi dan ayah abang-abang luntuan sekalian, terbukti yang bahwa apa yang diprediksikan oleh Abu Bakar jadilah sebuah kenyataan, sekaligus membuktikan salah satu daripada sahabat yang paling tinggi sinyal haluh perasaan itulah Sayyidina Abu Bakar lewat ayat yang paling terakhir nepahami kepada wafatnya Rasulullah, sekaligus kekurangan demi kekurangan di dalam iman dan di dalam Islam. Sehingga getanya uronyo bapak-bapak ibu-ibu sekalian, katuklah ta'udib di penghujung zaman, artinya di zaman yang ke-akhir atau di dunia katotat tanda kiamat kapukeun kato ngeun kiamat, bahkan lebih dekat Dajjal akan muncul di atas permukaan bumonyo. Dengan bahasa yang lain, kehidupan getanyo uronyo adalah di dalam saboh masa di mana keberadaan Islam itu merupakan sesuatu yang aneh dan sesuatu yang langka. Nabi nepegah dalam saboh hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Permulaan Islam itu aneh, pada satu saat Islam kembali aneh. Watai Nabi na ajak orang Mekah untuk bertuhan terhadap Allah, kedengarannya sangat aneh. Kemudian bak ujung-ujung ji aneh, menyetana pegat denah perjalanan Islam mi dan ayah abang-abang sekalian ibarat daripada bentuk kue bengkang. Bentuk kue bengkang belah unenji cincu runcing, kemudian meluas, membesar, terus membesar dan memuncak. Wateka memuncak, mengecil, terus mengecil, menyempit, dan pada akhirnya meruncing kembali. Bak awai ji cincu, bak tengah-tengah ji raya,
ba ujung ji cincu kembali. Munyo istilah getanya urang Aceh, agama ba kedamun ibarat daripada ikutiko raya ba uram cincu kena ba ujung. Sebenarnya Nabi waktu mulai Islam pun ibarat daripada ikutiko. Waktu Nabi mulai dakwah dari titik nol ujung ikutiko. Kemudian raya sampai truk bauram itu memuncak. Waktu kata bauram digisak lagi sampai akhirnya datanglah pada titik nol ujung ikutiko kembali. Maka wajar uronyo di saat kita berbicara tentang Islam ada orang yang mengatakan itu kekerasan. Di saat kita berbicara tentang syariat Islam ada orang yang mengatakan itu diskriminatif di antara laki-laki dan perempuan alias anti gender. Di saat kita berbicara tentang hukum Islam seolah-olah itu barang baru, sesuatu yang diada-adakan, tidak pernah ada sumbernya daripada Al-Quran, hadis atau kias para ulama. Contoh uronyo takalan lagi deh punya contoh cem yang ban menteng terjadi. Di saat wali kota Luxmawe ingin bikin peraturan larangan duduk kangkang, urang ineng anu dara ngan anu agamnyan bei dua pang ati Honda. Rencana wali kota Luxmawe Swedia ya, mungkin dengan alasan-alasan yang agamis dan maslahat. Tetapi di saat wacana yang timo langsung terus urang protes. Ada pribadi yang memprotes, ada yang sok ahli memprotes. LSM yang didanai oleh Yahudi dan Nasrani pun sangat-sangat melancarkan protes. Termasuk ahli hukum Islam. Tapi lung hana lung tu so ahli hukum Islamnya. Lung kalian tagai bak koran ahli hukum Islam .2 larangan kangkang, larangan duduk kangkang berbahaya. Nya hana lu baca ali uyupnya. Kalung tupu putra ini pegah. Nanjih pun hana perlelung tuso. Siapa dia si ahli hukum Islam itu? Ilong mempikiran lu. Kenapa si ahli hukum Islam itu memvonis larangan duduk kangkang berbahaya? Atiji menyata dua gedanya samping berbahaya, menyata dua fang selamat. Padahal ada dua macam. Nah yang selamat urang dua samping, nah yang selamat urang dua fang. Nah yang urang dua fang terjadi kecelakaan, nah urang yang dua samping pun terjadi kecelakaan. Ati takalan lang kampung. Mak-mak gedanya yang manteng na guronyo kan butui-butui tuha ke kayu. Katuha gitu. Nyan di mak gedanyo yang uronyo katuha gitu. Borojeh ate gejak ngabu gedanyo samping gedua tangen. Hana urang gak pudua perumoh ke pudua pang di tangen hana. Dua samping. Jaro yang mutu kena jak gede nyo mak gedanyo ke kena abu gedanyo guing tangen gede. Jaro mak di dia dia fabu gitu. Tara guing tangen ni tren jaro mak. Relax tat santai abe. Tapi kenyataannya sampai uronyo mak katanya manteng selamat. Padahal kanya urang dua samping. Sementara kecelakaan di jalan raya ramefit yang dua fang, yang dua kangkangnya, puke yang dua kangkangnya anak muda ngan anak muda, anak muda ngan anak dara ngan anak dara, suami istri atau urang tuha ngan urang tuha. Ateda periksa kecelakaan rametat urang yang duduk kangkang. Bahkan biasa bandua pihak takluk utak bajalan. Punya urang dua samping paling-paling punya mate urang bah tak. Gedung mipa Honda urang yang dua samping. Urang yang dua samping pam pandeng gede ke samping jalan. Selamat aja. Tinggal sagai urang yang bah. Tapi ada tekalan urangnya dua-dua kecelakaan. Banyak terjadi bak jalan raya. Ateta survei tetap urang dua fang. Maka hana alasan lain urang yang hana setuju kepada larangannya selain daripada gara-gara bencinya terhadap Islam atau bangkitnya sesuatu yang bersifat Islam atau Islam.
payah tak pegah li kita. Tapi habab sa'o miyakeun ahli hukum Islam bunuh larangan duduk kangkang berbahaya. Tabuhnan gedayo be ahli hukum Islam, ahli hukum apa saja tabuhnan. Tapi miya haba gedayo dengku hai tulis bak koran. Tingat lum watai lum pirato bak lapangan Merdeka Kota Langsa malam 1 Januari. Pegat dikir akbar li wali kota Langsa Abuya Jamaluddin Wali tausiah balung tuan wartawan le hai karena acara Bapak Wali na bahasa tikrek yang lungkun dalam piratonya lungkun ni lung HAM itu kafir paling kurang HAM misi HAM itu adalah Yahudi dan Nasrani. Wartawan tolong catat lungkun nah itu le tinggal hati lu baca bak koran balung kala ni pegah takai. Ribuan massa membanjiri lapangan Merdeka Kota Langsa. Acara zikir akbar yang dipimpin oleh Abuya Jamaluddin Wali, tausiah oleh Tunku Nasruddin Jiniam. Haba yang kayu tulis, hai tulis. Mungkin nak manfaat, mungkin nak sabuh masalah ba Allah Taala. Ana ada dupu pokoknya ana itu tulis. Munya taput pap haba, bahasa Aceh taput pap tap lawan haba. Payah tabuh nandro katanya ahli hukum apa saja kan ahli hukum Islam dah. Tak pegah Pak ahli hukum Islam. Benar Pak ahli hukum Islam. Kalau duduk nyamping itu berbahaya. Alasannya karena antara penumpang dengan si sopir itu tidak kontak. Nyan tak pegah alasan. Hai menteri anak darah, menteri duk menau. Ya ni agam yang bah Honda ke gede, mangkah nak kontak antara penumpang dengan sopir. Paling-paling punya yang bah Hondanya landuk bacut irim berat-berat. Ngam menjungkat penumpang itu haji. Man ate menjungkat kan paling-paling bahu penumpang kena ngan telung riu. Nyan hang kontak, ate hang kontak, supirnya urang bah Hondanya tengun. Tui tengun, ate tengun gelup uyup perut mendok. Tapi punya dua fang nyan betul-betul selamat karena kontak abeh kan kalian ibu anak-anak getanya orangnya ate dua Honda berjalan kan menayuah nyan tubuh-tubuh ikut yang kebebut kan meno mia tidak pegah meno tentang jaro anak darahnya bak dada nagam pada haikal nam dadoh pijak jaro menang-menang jaro ati tak kalian ati Honda tentang anak-anak darah yang ikut Hondanya cedrai tentang ono tagai tepai iya anak agam lagi yang tu jaro tagai jaro unun tagai bak gai Honda jaro iya anak holi tentang cacat di sebelah tagai jaro mamunya muno hidup Honda pasti tunggu kontak habis tente saja dada anak darah gitanyo mu picet mu piren habis bak duang supir ate mupirit menan frekuensi ji bersatu tensi darah ji jantung gerdam ipikele anak agam 4 kupetren ji ipikele si darah anak kupetren negolo wate jantung nyan main nya hantengut le tu per ya ate hantengut nyan jaga ate jaga nyan pasti tidak akan terjadi kecelakaan benar Pak nyan pu haba pupa bahasa Aceh haba pupa haba pu LP puluh pu yang kebebut pu nama maslahah termasuk nama mahasiswa yang menurut lu nyan mahasiswa bangai aleh mahasiswa Muhammadiyah di Bandar Aceh lu baca apa Quran agak nyanti nah naga lu baca li dipertanyakan lagi pu alasan suai Yahya ipegat aturan hanjir dua fangurina punya memang alasan je bermesraan dijawab oleh mahasiswanya cukup banyak cara bermesraan ini pegaliji meno punya cara bermesraan nasib loh cara pubuat maksiat nasib loh bo punya han tatam bantip loh musabah betau nya ini pegalih mahasiswa bangai adi medeh kemana uronyo asena cara pumaksiat iploh tatam sabo tinggal dikurung jumlah personil yang melakukan maksiat pasti berkurang. Tinggal na urung tam tabot tinggal 8 urung pubut maksiat di laut.
ake-ake ji abe. Dan kan sekedar bangai toto ngen pungo. Mesti contoh ji menon. Getanyo butuh makanan 3 pajuh 2 buah pinggan karena perut getanyo malu. Kapasitas ji 2 buah pinggan. Hana bu 2 buah pinggan yang na sabo cupe. Kira-kira bu sabo cupenya ni pajuh atau han? Ni pajuh. Pajuh, punya urang na tamat SD pajuh. Perlebu 2 piring, cuman yang ada hanya saboh cupe. Puta pajuh, pu saboh cupenya gara-gara hana 2 piring atau beda pajuh. Jauh ji, punya urang na tamat sekolah SD pasti ke pajuh. Hana menceh mahal tadi. Tingkat tamat SD mentang di pajuh. Merempak saboh cupe. Ijak gede merempak saboh cupe. Berat hoi ja. Ka terpenuhi standar 2 buah pinggan. Maka menyena urang yang siga ke pajuh 2 buah pinggan, yang na saboh cupe atena saboh cupe hang ke pajuh nyan tanda urang nyan pungo dan ikulah hana tamat TK. Alasan ji putra hana galak sesuatu yang Islam. Dan yang paling mengejutkan, lebih kurang sebulan kemudian di Loksmawe diadakan survei. Hasil survei 70% pelajar Loksmawe terlibat dalam perzinaan. 70%. Nah, adanya yang kuliah di Loksmawe. Nah. Nyena kadang rohji. Abad dekem pelajar Loksmawe hanai baca KTP pelajar Loksmawe. 70% terpukul dalam perzinaan, terlibat dalam perzinaan. Yang tidak pelajar yang SMP waktu mana 70% menang ibu menyena pelajar di Loksmawe 70 serta 70 kali Medina 70 galau yang 70 nya pakan galau mungkin karena dia berilmu punya iman takut terhadap Allah mungkin sebahagian daripada 70 nya hanai Medina gara-gara hana urung pakat. Gelom na urung pakat kan haim dina aji golom sabab iji kejahatan terjadi gara-gara na faktor N dan faktor K kata orang-orang di kepolisian. Niat dan kesempatan, niat ada, kesempatan tidak ada, kejahatan itu tidak terjadi. Kesempatan ada, niat tidak ada, itu pun tidak akan terjadi. Mungkin yang sineng yang bagian lepluh no hana so pakat leuy atau na sebahagian daripada lepluhnya iman ikut urang pakat pihana iji mungkin gara-gara lengkap syarat uronyo anak darah katanya anak agam katanya baru selamat daripada perzinaan belengkap syarat jil heboh. Pertama warna kulit hitam tat, yang kedua badan butumbon tulau gendut, yang kelih panjang si mete kudo. Oh no, urang mete kudo. Mana mete kudo ati sok silop, ti tersipat na mete tapi nah silop ka urang mete. Oh no. Nyan menyenal heboh syarat nyan silahkan titip anak Anda di kos Banda Aceh atau kos di mana saja walau 12 tahun berada di kos, insyaallah tetap selamat. Nyan itu nak pu 2 pon darai 12 tahun ke bapak kos atene pu manteng darai. Asli PRW tapi punya syarat hana lengkap handlamai baru selamat belengkap syarat punya lagi saknya urina belaan tak pegah mesti yakuto uragam payah hiplung dari mesti dalam suasana remang-remang pos kurang malam tengah hijak-jak yang sidara yang gendut saya bat tengah jalan prang itu ikala lain muda lain berteh ipikir raja hitam nyan mesti tayu ewet ini kota Biren poh 8 tayu ewet sampai poh 6 benga han pupu tetap selamat hana urang yang cukeh-cukeh apalagi pula itu tapi menyokurang daripada heboh syarat kulit hitam badan igot na urung pakai muka hanagot itu masalah muka hanaga itu agak urung puak kebuah keluar dari gunung
Wah kebu keliat pakai titu inom kan. Tidak mungkin selamat. Nyan yang sangat mengejutkan gede. Akan tetapi sesuatu undang-undang atau peraturan yang berbau Islami tetap urang dilawan. Itu yang paling baru terjadi. Kemudian kita nyonyo kejadian katrip, tapi kita nak tugas masyarakat Aceh. Wate 2000 urangnya DPR awal. Watenya ni kun DPRD tingkat 1 2000. Lawitnya kai kun DPRA. DPR bawate 2000 urang. Disahkan kanun jinayat. Kanun jinayatnya mungkin nak koh jaro pancuri naik dalam. Jilid urang Medina punya jinayat yang butui, koh jaro pancuri, jilid urang Medina, rajam urang Medina, kisas terhadap para pembunuh dan segala macam yang lain. Waktu disahkannya, gubernur yang lewat tidak ditandatangani. Gubernur uronyo jadi PR. Takalan lantung 2012 nyo diteken enggak? Itu kanun jinayat. Munyai teken itu bertanda benar dan berani. Munyahanai teken tanda salah dan pengecut. Untuk siapa mereka takut? Terhadap orang-orang luar. Nyo PR nyo tapre. Nyo uronyan dari unjuk rasa ormas menjanji salah sidro daripada DPRA akan dimasukkan ke dalam Prolega Aceh 2011. Program legislasi Aceh 2011. Kemudian menjelang beberapa hari gubernur mengajukan 14 kanun prioritas ke DPRA. Dalam sejumlah 14 kanun prioritas itu tidak termasuk kanun jinayat. Ormas Islam bikin pertemuan dengan gubernur secara tertutup. Apa pembicaraannya kita tidak tahu. Lantas besok di Serambi kita baca Ormas Islam kecewa dengan gubernur Aceh. Rupanya tidak memberi deadline kapan kanun jinayah itu akan diprioritaskan dan kapan akan disahkan. Tapi alhamdulillah menyatakan haba wate seminar internasional itu mayornya menghilangkan. Tapi yang kebebut tahu naik teken kanun jinayahnya 2011 nya atau han. Lantas bawatenya tokoh-tokoh berbicara, tokoh-tokoh Aceh. Kun sebahagian tokoh tanyo hana perle kanun jinayah, hana perle kanun koh jaro pancuri. Sabab pancurinya icu-mucu gara-gara dia perut. Yang perle uronyo kanun ekonomi. Ate ekonomi kaget masyarakat katro perut hanale icu-mucu. Ate hanale urung cu-mucu. Kupu teman kanun koh jaro pancuri. Ate pegah haba tokoh-tokohnya bagi dia kupina sebahagian abu-abu yang kagejep kupi dan kagepi rukuk panama hewannya mangu-angu nyosit lagi kata pegahnya pancurinya icu-mucu gara-gara dia jauh. Maka hana perle kanun koh jaro pancuri jilid urang Medina hana perle sebab urang icu-mucu ada urang Medinanya gara-gara dia perut ya yakin tak tokoh. Itu tokoh-tokoh iblis. Tokoh Aceh yang modelnya tokoh iblis, tokoh syaitan. Bahasa yang digunakan oleh dia bahasa iblis. Bahasa iblis mi dan ayah abang-abang tuan, bahasa talbis. Makna bahasa talbis lahir bahasa betul, dalam bahasa itu salah. Contoh. Iblis ijak kepada orang yang taat. Ikun lebih. Hai. Ada bertegatat ke ibadat. Menyekah kam tulih ason raka, tetap ason raka. Yang ke iblis. Ijak bau rumpu maksiat. Hai. Ada tegatat ke maksiat, hana fungsi maksiat kah? Menyekah kam tulih aso surga, tetap aso surga. Na cara ate mate kah tengah aso surga. Tujuan iblis ba urang yang sedang ibadat be lagi ibadat, ba urang yang sedang dalam maksiat terus lanjutkan di dalam maksiat.
Ibaca hadis lebih. Makna baca hadis ipi ingat ke tanya ke makna hadis lebih. Memang dalam hadis Nabi berah. Le orang yang buat ahli syurga. Seolah-olah tahu agaknya dengan surga si jengkai itu. Tapi gara-gara kaawai takdir gaknya orang syakawah ate kena mati nacara ketamang neraka. Terbalik je, na orang yang buat ahli neraka. Dijengkai ke neraka. Tapi gara-gara kaawai mentulih atau surga, ate kena mati ruh baca kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis ni begah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ay ma'al faidin. Orang yang ke kalam ni la ilaha illallah tamang surga beserta faidin, artinya tanpa hisab. Tantang haba iblisnya budoy. Padahal yang kebebut salah. Pakan salah. Kita beribadat Pak bukan untuk membeli surga. Kita beribadat bukan untuk menjauh daripada neraka. Akan tetapi kita beribadat untuk menampakkan sifat kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Getanya hamba Allah yang namanya hamba taat dan patuh terhadap Said. Perintah Said laksanakan, larangan Said tinggalkan. Sesudah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, terserah Said mau dibawa kemana. Itu pada yang sebenarnya. Cuman di dalam syariat, dalam Al-Quran, Allah kawai ini pegah. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka secara syariat, bertakwa penduduk surga, maksiat penduduk neraka. Yang butuh mana? Tapi iblis pegah mende, ipakat dang kita nyoba hakikat. Yang pulang kita nyoba Aceh, orang nyoba galak hakikat. Ini anak gelihra hawa buja kaulia. Tauhid anam tak depu-depu tauhid beut tu. Tauhid beut tak tahu beut fiqh ana beut ati rakyat temampat. Lung sayang lu rean tu. Lung kena jauh Sabang. Lung piuh bak Sabang masjid subuh. Lung kalan urang jamaah ina menjanggut-janggut du. Tapi kan ke janggut lu. Ha. Ilung janggut dro kuna tujuan dro ku pelara janggut. Ya, awaknya lepu ho. Alian ba talak naik cai tam ni. Ge urang balik kena dapat betu. Ya ladum yang ciri-ciri urang bersama Muhammad. Sebab nak baca ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Alian tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam min rabbihi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud. Tanda orang-orang yang bersama Rasulullah itu di samping kasih sayang di antara sesama mukmin, asyiddah, sangat keras, sangat dahsyat terhadap orang kafir. Tanda mereka simahum fi wujuhim min asari sujud, di muka mereka itu ada bekasan sujud. Maka awaknya oi pegod tarawih 8 rakaat. Ikutanya orang sembahyang tarawih 20. Hai kaitam talak. Dia awaknya 8 siap kaitam. Padahal sujud berat leg ni. Anak aku tu kau. Alian tak kalah nak abu-abu yang lain cukup saleh-saleh, cukup tegak ibadat, cukup tegak rukuk sujud ni malah. Hana hitam yang nak muka kita kayak mengkilat. Awaknya nyoy hitam muka tu. Nyan ate takalan dalam tafsir, bagi tafsir simahum fi wujuhim min asari sujud kepegah. Maksud dengan tanda sujud bukanlah seperti yang dibikin oleh para juhala masa sekarang. Pegot tanda hitamnya kan mbak masa katanya orang Aceh ini sanggup. Ikut Abu Lahab pacut karena pegot tandanya. Masanya dia periode Abu Lahab karena pegat-pegat tandanya. Lah ada orang pegat tandanya nunggu ate ke mana yang na palang mon golong ke plaster kalau pasang keramik yang antara ke mana terkejak kena. Nah orang yang ka bertobat lung tanya ngilung ki bancara bak talak dron sampai hitam.
duduk ke nyo ben berah bagop lain guna ya malelu han lum berah paling lam preto segai berah lu kiban puga tampi hitam mono ilung ipurno lego watenya ni yucok peng oli mertu iyu balut ngengen on pisang iyu layu ba apu ate kai layu kasu uam ba apuinya iyu peduk kena batala bebe tu yang kejit lemam gitu lam tafsir jelas ke berah tanda asari sujud uro akhirat muka urang sujud urangnya dalam dunia uro akhirat tengok meri tak kala jadi balung kalen janggut menan batala ita hitam menan ragu lu nya puna kunut malamnya pohana subuhnya maka lum putelat becut lum melek becut mangata doa perasa pun puna bismillah atau pohana ya jadi tengah lum dang ina bat tempat wudu nasi urang telat ro luar gayan ono ya ono oh kan dalam oh bacanya menggantung luar janggut na becut gepedang johondai na gesuat tilap kaim tulis na setop silap sandal sepatu ilong ladong kalian na silap upu sandal lo aleh baik sabe esnya baik pegenap setop silap sandal sepatu gesuat juga na gelangkah juga deh ba tempat tu nya lihat gelangkah ganyan dengan ba WC nya gebeda berangkat betamang tempat wudu dari tempat wudu gelingkeur ke nau berangkat ke dalam ni ilikeur kanya lung jak lu ban lung kalen bat tempat tu ianya atiung ke norat beno atiung titadang yang ke inot keran ni nau gayung hana mulung dang lung ijtihad kiban jara gerah ustaz je benar ya lu itihad ni nanti ro ho jari yang empat keran munya geme kenan handro gayung hana ate dudo yakin lung hasil itihad lung sang cara rakyat mesti ya den paliat bak kanan tanpa juga kan gemu suci daripada ia tapi peluah ia pula ia kan gemu suci daripada ia tapi pula ia yang tak berai tanya hai bapa hai ustaz nebut dia oh nak perlu kita yang dibutuh beramal lianya tak mengikut dalam gaji itu makan sayang gebudah dari rumah geplung dia berjamaah jangankan jamaah salat subuhnya tidak tertunai fardu lihat sembahyang subuhnya gecok yang kursi tidak ustaz gecok kursi geduk jina geduk yang ceramah nah jamaah tujuh tu kun ustaz dalam ceramah ramai orang yang ibadah yo kalam subuh tapi kan ijak kena masjid ulaut ijak dumna le orang ibadah yo kalam subuh tapi hijak ke dia pasal hanya getanyo nyoku paduk dosa gai yang merupa hidayah taufik Allah ridha Allah Subhanahu wa taala tak bedah dia demo kena masjid saja banggekeun hanya getanyo nyoku na jamaah yang mangu-angu latih geruh lung lam ridha Allah memang lung urang bahagia dia beranya orang yang budah ya dalam tubuh jauh laut anak teman tubuh jamukat nyan mandung merumpak laknat Allah gasi ya Allah ya ladek kri umat Nabi Muhammadnya ilang lundang oh ma ustaz ini sudah berposisi pada posisi iblis ustaznya kabah posisi iblis lah pakat gara-gara habagannya menghilangkan pahala jamaah pahala salat berjamaah terjadi ujub terjadi riya di saat keperah puna orang lain laknat Allah getanya yang parida Allah kaku urangnya apa kan maghrur tertipu seolah-olah dia itu ahli surga yang lain semuanya ahli neraka itu namanya maghrur dalam bahasa tasawuf tidak boleh
yang kerja aja harus nalih macam benar fiqah benar fikih ke no'eng ngat butoi tam tuci daripada najis, butoi tam tuci daripada ada rayu, butoi daripada tauhid untuk sah kita, tasawuf untuk selama ibadah. Jadi urang katanya orangnya ilmu hana pakat hakikat, ate pegah habah nak kelong le, dumpu-dumpu ke Allah. Mesti tayang lego pak long mesti urang tasawufnya. Pane tungku naswo Allah woi bireun hana kun long wai bireun nyata kun long wai bireun mantang buat lau padahal kalau ayat la ilaha illallah la fa'ila illallah tidak ada yang berbuat selain pada Allah maka hana kun long wai kide putratik Allah wai bireun tidak yang lega menten jak kena oleh ke ho tungku nah jak Allah jatuh nya hakikatnya nya menyenai patu batapat tatui patu-patu mantap pedu kongkat yang kem ati terperiksa ajakan iblis ibu dah aliran macam-macam tu aliran lah doni lah donna lah doma macam-macam yang dia ke syekh tau perte dukun yang kaji ke aulia yang ke dukun-dukun gure sile gure konto dukun di Biren dukun, di Aceh Selatan dukun, di Sawang itu yang ditutup oleh MPU kemarin Muhammad Barmawi itu. Dukun long pernah long yak pidato di samping lapangannya pah ike kompi lah bagian dukun man dukunnya kena jin kena tata yang barang gadah itu isah lejin ketupat ipike le urang takit-takit yang mubak berdukunnya oh nyo betul-betul aulia kakak syaf yang gaib kade padahal kan jin ha yang geje long pekera lu nunggu ate ikun berkat kalimah la ilaha illallah le dukun mengai mo jin ate tak le kita nyo hana klik-klik jin padahal dukun yang kadang-kadang semayang hana gat pah ngumpat hat lu tekun berkat kalimah la ilaha illallah kena iklik je ate takun le katanya takun ayat kursi itu juga taulang wala yauduhum itu juga dengan berkat kalimah la ilaha illallah biasa am tahun takit ikem ya ina anak kudupat ate dudodor kulung pikir pakar nanti kun le dukun ikli jin tidak kun le katanya mana itanyo ta semayang na ta puasa na ta beut na ta mupat ana ta kaim hai ikli jin rupanya meno bak butoi kun ate kun le dukun biasa salah nyo be na pubung hedron dukun kulung nu butoi bak talung pengahnya butoi long hang kual kemaah miatra ta butoi nu butoi nu robah Patalah bagulai dukun berkat kalimah la ilaha illallah karena jai tak salah bak dukun truk jen rayu jen baru sakit jen ubun bak salah bak dukun jen bunuh truk jen rayu maai mau jen ubun lakat zaman tang misalah takun harisun tak balik ke harisun yang kadam ji iblis tu gaji ledem biasa takun ayat kursi tu kun kau lakat jaga tu ate takun ni mana padahal bam balik huruf apa truk kadam ji yang iblis jadi kita ini biri-biri cara-cara macam bebas dukun tamu aulia bebas gure sile tamu gure agama banyak ulama, banyak pesantren. Sesuatu yang kita dengar agak beda dengan yang kata dengar Pak Gure-Gure. Merinya merikan. Tolong tanya kepada para ulama. Long mun laganya lu dengar abu na butoi. Gukul abu butoi, bubut. Gukul abu salah, tinggalkan. Jadi iblis ipakat katanya untuk hakikat nyan salah re. Menyengen ibadat katanya untuk tanah belah surga. Tantang jauh kemungkinan bahkan belaan ibadat gitu ibadat para aulia jauh kemungkinan sebab menau
dalam wate gedanyo sembahyang para aulia ibadat, dalam wate gedanyo sembahyang para siddiqin dalam ibadat, para abrar, para abdal, itu adalah orang hebat-hebat. Gedanyo ta ibadat sih datang sembahyang isya, datang sembahyang isya gedanyo perakaan yang hana tingkat di luar sembahyang, tok dalam sembahyang tingkat biasa gedanyo keramat di dalam sembahyang. Tandai jina urang gadah lemu yak temayang bagnya dengan sembahyang insyaallah ada tempat berah. Nyan ibadatnya gedanyo juk kepada Allah. Para aulia pun dipersembahkan ibadat. Maka perbandingan di sabantat lagi sidro raja, sidro presiden, open house untuk menerima hadiah daripada rakyatnya. Budak para menteri-menteri ime berlian. Ibadah pengusaha-pengusaha ime permata. Ibadah hurang kaya-kaya imemu. Gebedah hurang aneh-aneh geme barang ante. Ta bedah gedanyo ino dari beureun ta me rumput. Ta berkah urumpun ata dapat lampayam ta berkah ta me gede tak juk mesir ke SB presiden. Ulah ini juk berlian juk nyo juk ji. Truk gedanyo ta berkah. Bapak presiden ini rumpun yang saya pot dalam saboh abu yang cukup raya. Lo abu to dada lintah bebe raya. Bebe sampai lintah Pak Presiden. Ini rumpun sangat-sangat bergizi. Ganggu-anggu Presiden. Ya, memang wajar bergizi. Buktinya lintah bebe sampai. Gekun le Presiden. Bana buah, tolong ambilkan ini kangkung, jangan dimasak-masak karena ini benar-benar bergizi. Tolong disimpan. Gekeun baknya urung bireun, Pak, silahkan duduk. Belah hunun SBY duduk. Gekalan bajanya si bajai urung parumpun baru becu. Gekeun nyopat pakaian pakai. Ini kulah kama pakaian kebesaran, tolong gunakan. Menteri-menteri lain tahu, iji ime berlian hana yudu itamping. Yang me permata hana yudu tamping, yang me bate kebai hana yudu tamping. Truk bau me rumpun yudu tamping. Nyan getanyo yang getrimang rumpun getanyo oleh presiden, yudu tamping presiden, gebi pakaian kebesaran oleh presiden, bukan gara-gara berharganya rumpun. Akan tetapi gara-gara gaseh sayang tido presiden ke getanyo bagi uji utat aja. Raya tat abu dapat urumpun gara-gara sayang diuduk di tamping. Begitulah perbandingan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Seandainya getanyo uronyo gutamang dalam surga oleh Allah kan gara-gara ibadahnya berharga, akan tetapi gara-gara gasih sayang raja, gasih sayang Allah terhadap kita. Nyan yang kebebut. Tapi iblis ipegah mende. Bahasa iblis sang-sang betul. Dalam bahasa iblis batenji adalah salah. Menan ke haba tokoh-tokoh Aceh menyangkut dengan kanun jinayah. Pathalah, ia pegah pencuri cuma gara-gara de. Nya menurut long salah. Menurut dron ibu-ibunya pencuri cuma gara-gara de. Nya. Ke nya bak dron kan bak bapak-bapak hana pun ada yang le nya si tokoh-tokoh mendu. Kan pencuri cuma gara-gara de. Bukti ji munau yo masa jamun bojeh ate terdengar sejarah nenek kita nyo ate kejai kula gecuat perut karena perut itu sawah bae musuh perut ki sampengan gitu rumah kula tapi anak cuma mungkin di tengah-tengah kita nyo oronyo na masyarakat kita nyo yang dua anak tibuno na mulut na dalam uro-uro ganyan dia tapi anak cuma maka salah alasan ya pegah li tokoh-tokoh pencurinya cuma gara-gara dia. Tadi gede pencurinya enggak gara-gara dia cuma putra itu bu dah dua nu ya tagu ni pajo katawah na le cuma nyanpi menau itu bu gop le pencurinya gara-gara awai gop ya bu kanya nyekeun iwan fal. Lihatlah antrian para pencuri yang terjadi gara-gara nasinya dicuri. Jadi pencuri timohnya gara-gara awai pencuri lain. Tokoh pencuri tokoh ya cubu ya.
Iganya yang kepecannya ke baju bupoh dua ke dia ke. Sebab undang-undang dalam agama makan di saat lapar berhenti sebelum kenyang. Poh dua kapai dia pecang apa baju bu. Bang apa ya buka hana lebu yang kai cuali go. Gue bedah kaya geraba ada go. Ibu dah go geraba le mata go. Abeh tiga cuma cuali pancuri dengu. Icu kame. So yang rego mawa po kame. Icu kebu yang rego bapak yang pokobu, imrampo yang rego keluarga rampo. Artinya efek yang ditimbulkan oleh pancuri dia kecil, akan tetapi efek yang ditimbulkan oleh pancuri-pancuri tro luar biasa. Soalnya pancuri cuma cua gara-gara dia, ngan pancuri cuma cua gara-gara tro. Lewa gara-gara tro do. Yang kamari cara ngurang meli. Nah, mereka ganyan kamari je. Nak tupat pancuri tro mawa. Nupat. Pat. Ikan tu berarti cara ngaju-ngaju. Ikan tu cara ngaju-ngaju. Meno pikon mandu mawa kan tu nyan pancuri. Nyekeun Iwan Fal bukan semua yang jelas lebih banyak. Nah, iya. Yang menaik berat tidak semua, tapi yang jelas lebih banyak atau hana lebih banyak bijut tidak ada menteng yang dua bak pah tiga gal cuma pah memada gelantau cuma boleh yang cuma tapi hai bahasa lainnya ikut korupsi. Bahasa Indonesia, orang kita Indonesia pandai menghaluskan bahasa. Miawai berojeh pui kun sumbangan dana padahal buntut. Sumbangan dana, sumbangan membayangkan sangkan saboh balas tercok apa sumbangan padahal buntu. Jadi korupsi bake kalimat jih es mie bahasa Arab sin undang-undang baca sin ya mestinya lipe itu biar angin reluangi go tu bibi menjungkat kesan jih udang tekeun korupsi rumeh tansam fala nah bak korupsi ya tansa tapi mie ada cuma nyan babah tu cincu boleh keneng tihrak gasa memang bahasa Aceh cincu ada beda bahasa tak asoji sabar